Harta kekayaan hakim vonis bebas anak anggota DPR jadi sorotan. Putusan dalam kasus kematian perempuan asal Sukabumi berinisial DSA telah diumumkan Pengadilan Negeri, PN, Surabaya. Anak anggota DPR RI Edward Tanur, Gregorius Ronald Tanur, yang didakwa membunuh kekasihnya DSA usai pertengkaran di Black Hole Cafe Club, Surabaya, Jawa Timur pada Oktober tahun 2023 lalu, dijatuhi vonis bebas. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua, Erintua Damanik, di Ruang Cakra, Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024. Ia menyatakan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menguatkan dakwaan jaksa penuntut umum, meski tuntutan awalnya mencapai hukuman 12 tahun penjara berdasarkan pasal 338 KUHP. Sidang telah mempertimbangkan dengan seksama dan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa terdakwa bersalah seperti yang didakwa, ujar Erintua Damanik dalam putusannya, Rabu, dilansir tribunjatim.com. Adapun sidang ini dipimpin oleh 3 hakim, yaitu Erintua Damanik selaku Hakim Ketua dengan anggota Heru Hanindyo dan Mangapul. Berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, periodik tahun 2022, Erintua Damanik mempunyai kekayaan sebesar 8.055 juta rupiah. Kekayaan itu terdiri dari tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas. Diketahui, Hakim Erintua Damanik yang memvonis bebas Gregorius Ronald Tanur dari dakwaan kasus pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti akan dilaporkan ke Mahkamah Agung, MA. Pengacara keluarga mendiang Dini Sera Afrianti, Dimas Yemahura mengatakan akan melaporkan hakim tersebut kepada hakim pengawas di Mahkamah Agung. Keputusan ini menunjukkan betapa sulitnya mencari keadilan di Indonesia, ungkap Dimas dengan nada kesal, Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024. Ketidakpuasan Dimas ketika Ketua Majelis Hakim Erintua Damanik membebaskan Gregorius Ronald Tanur dari segala tuduhan dan tuntutan jaksa penuntut umum, yakni hukuman penjara selama 12 tahun. Saya berdoa semoga para hakim mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa, katanya. Selain berupaya mencari keadilan dengan melaporkan ke Mahkamah Agung, ia juga akan mendorong jaksa penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi. Harapannya adalah agar hakim di tingkat pengadilan lebih tinggi dapat memutuskan kasus kematian Dini Sera Afrianti dengan seadil-adilnya, ucapnya. Sementara dalam persidangan, Hakim Erintua Damanik menilai terdakwa Ronald Tanur masih berupaya melakukan pertolongan terhadap korban di saat masa-masa kritis. Hal itu dibuktikan terdakwa yang sempat membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Apabila ada pihak-pihak yang keberatan dengan putusan tersebut, silakan mengkaji lewat proses hukum, kata Hakim Erintua Damanik saat membaca amar putusan. Dimas mengatakan putusan tersebut sangat mengecewakan dan sangat memprihatinkan. Menurutnya, putusan hakim memberikan putusan sangat mencederai keadilan untuk keluarga korban. Terkait putusan ini, kami akan melakukan upaya hukum terhadap hakim yang memutus perkara ini dari sisi kami sebagai kuasa hukum korban. Kami juga akan melakukan komunikasi kepada jaksa dan tentunya kami minta kepada jaksa untuk berani mengambil langkah hukum lebih lanjut yakni banding sehingga perkara ini tetap harus diadili dengan seadil-adilnya dan diputus dengan seadil-adilnya, tutur Dimas. Adanya putusan ini menjadi sebuah pelajaran menjadi sebuah bukti bahwasanya keadilan di Indonesia ini masih sulit untuk didapatkan dan diperjuangkan. Anak anggota DPR bebas dalam kasus pembunuhan kekasih, hakim sebut tak temukan bukti. Sebuah putusan yang mengundang sorotan dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Surabaya, Erintua Damanik ketika membacakan vonis terhadap terdakwa anak anggota DPR RI, Gregorius Ronald Tanur, 31 tahun, dalam perkara penganiayaan hingga menewaskan perempuan sekaligus pacar Ronald, Dini Sera Afrianti, 29 tahun. Adapun putusan tersebut yaitu menjatuhi vonis bebas kepada anak dari anggota DPR dari PKB, Edward Tanur. Dikutip dari Tribun Jatim, hakim menganggap seluruh dakwaan jaksa gugur lantaran selama persidangan tidak ditemukan bukti yang meyakinkan. Sidang telah mempertimbangkan dengan seksama dan tidak menemukan bukti yang meyakinkan terdakwa bersalah seperti yang didakwa, kata hakim pada Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024. Sebelum divonis bebas, sebenarnya jaksa menuntut agar Ronald dihukum 12 tahun penjara atas pembunuhan terhadap Dini. Hal tersebut berdasarkan dakwaan jaksa yakni menjerat terdakwa dengan pasal 338 KUHP atau pasal 351 ayat 3 atau pasal 359 KUHP dan pasal 351 ayat 1. Dalam vonisnya, hakim menganggap Ronald masih melakukan upaya pertolongan terhadap Dini di masa-masa kritis. Hal itu berdasarkan tindakan terdakwa yang masih membawa korban ke rumah sakit untuk memperoleh perawatan. Selain itu, hakim juga menganggap tewasnya Dini bukan akibat penganiayaan yang dilakukan Ronald, tetapi karena dampak dari korban yang mengonsumsi minuman keras, miras, saat berkaraoke di Black Hole Cafe Club, Surabaya.
Miras itu, kata hakim, mengakibatkan munculnya penyakit tertentu sehingga korban tewas. Kematian dini bukan karena luka dalam pada hatinya, tetapi karena ada penyakit lain disebabkan minum-minuman beralkohol saat karaoke sehingga mengakibatkan meninggalnya dini, kata Erintuah. Kasus ini berawal ketika Ronald dan Dini berkaraoke di Black Hole KTW di kawasan Jalan Maijen Yonosuwoyo, Prada Kali Kendala, Duku Pakis, Surabaya pada tanggal 3 Oktober tahun 2023 lalu. Pada saat itu, Ronald sempat memukul kepala korban sebanyak 2 kali menggunakan botol minuman keras. Selain itu, dia juga sempat menganiaya Dini di parkiran di kawasan tempat mereka berkaraoke. Tak sampai di situ, Ronald juga sempat menyeret tubuh korban dan melindasnya dengan mobil. Bukannya membawanya ke rumah sakit, tubuh Dini yang juga kekasihnya itu justru dibawa Ronald ke apartemen di kawasan Surabaya Barat. Melihat kondisi korban yang sudah lemas saat dipindah ke kursi roda, Ronald sempat memberikan napas buatan. Namun, tubuh korban tidak memberikan respons. Ronald akhirnya membawa korban ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Nahas, korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober tahun 2023 sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Jasad korban kemudian diotopsi tim dokter forensik RS Dr. Sutomo, Surabaya untuk mengetahui penyebab kematiannya. Pengadilan Negeri Surabaya telah mengumumkan putusan dalam kasus kematian janda asal Sukabumi, Dini Sera Afriyanti. Gregorius Ronald Tanur, yang merupakan ex-anak DPR RI dituding membunuh Dini setelah pertengkaran di Black Hole KTV Club pada Oktober tahun lalu, dijatuhi vonis bebas. Putusan itu dibacakan Majelis Hakim yang diketuai Erintuah Damanik, di Ruang Cakra, Rabu 24 Juli. Ia menyatakan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menguatkan dakwaan jaksa penuntut umum, meskipun tuntutan awalnya mencapai hukuman 12 tahun penjara berdasarkan pasal 338 KUHP. Komentarnya dikit, Mas. Dengan bebas ini, Mas. Masa dirugikan atau gimana, Mas? Sudah ditahan lama. Oh, jangan sih kok, Mas. Ada upaya hukum sebentar gitu loh. seneng tak gimana, Mas, mau karaoke lagi? Yang penting Tuhan yang buktikan yang benar. Terima kasih. Kan sudah ditahan berapa lama? Sudah ditahan begitu lama. Ada mungkin upaya hukum melakukan gugatan. Kenapa? Semua saya serahkan pada kuasa hukum aja. Diserahkan kuasa hukum. Terima kasih, teman-teman. Pengadilan Negeri Surabaya telah mengumumkan putusan dalam kasus kematian janda asal Sukabumi, Dini Sera Afriyanti, Gregorius Ronald Tanur, yang merupakan ex-anak DPR RI dituding membunuh Dini setelah pertengkaran di Black Hole KTV Club pada Oktober tahun lalu, dijatuhi vonis bebas. Putusan itu dibacakan Majelis Hakim yang diketuai Erintuah Damanik, di Ruang Cakra, Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024, ia menyatakan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menguatkan dakwaan jaksa penuntut umum. Meskipun tuntutan awalnya mencapai hukuman 12 tahun penjara berdasarkan